Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai kualitas tidur dengan efek mendengkur bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT. Beliau adalah praktisi kesehatan tidur atau pakar gangguan tidur ya, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dan Dr. Andreas dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi tadi di awal nih sebenarnya kalau insomnia kayaknya orang udah tahu lah ya, tapi yang hipersomnia nih ternyata juga malah jauh lebih banyak mungkin gitu ya dok ya. Yeah. Sebenarnya bentuk-bentuknya apa aja sih yang mungkin yang paling populer atau paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari nih gitu, yang kita juga perlu tahu, jangan-jangan kita mengalami tapi kita nggak tahu namanya gitu kan. Jadi untuk meningkatkan awareness kita semua juga. Jadi bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari hypersomnia. Ya memang yang paling sering saya temui di klinik sih hypersomnia itu karena ngorok, sleep apnea, memang itu yang paling banyak. Tetapi ada juga yang lain seperti narkolepsi, BISS, periodically movement in sleep, Klein-Levin syndrome. Nah, lo apa aja tuh? Iya, panjang dong. Jadi gini, nggak cukup waktunya dok. Di awal lahirnya kedokteran tidur, itu kita dapatnya itu narkolepsi terlebih dahulu. Itu tahun 50-an. Jadi orang yang ngantukan waktu itu dikenal dengan narkolepsi. Semua orang ngantukan narkolepsi. Nggak adil dong ya. Nah, jadi itu sebabnya banyak guru besar kita yang begitu ada pasien yang ngantukan disebut sebagai narkolepsi. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata pasien-pasien narkolepsi kok ada banyak yang hipertensi nih. Nah, yuk kita periksa. Begitu diperiksa, loh kok pada ngorok? Periksa nafasnya, periksa jantungnya. Barulah kita temukan namanya sleep apnea. Nah, jadi setelah itu baru tuh penyakit-penyakit tidur yang hypersomnia banyak ditemukan. Nah, kalau narkolepsi sendiri gejalanya ada 4 yang khas. Ngantuknya parah sekali sampai tidak bisa tertahankan, bisa ada sleep attack. Jadi tiba-tiba bisa tertidur gitu ya. Kemudian ada katapleksi. Nah, ini khas di mana dipicu oleh emosi yang kuat. Ini kayak lumpuh aja, blek, jatuh kayak orang pingsan. Ya, tapi dia masih sadar dengan sekitar. Kalau nyaman ya lanjut tidur. Ya, emosi yang kuat lucunya apa? Termasuk gembira. Jadi nonton di bioskop, gitu. Nonton di bioskop filmnya lucu, pingkal kayak orang pingsan. Lagi nonton Avenger gitu, ya cuma 1 jam. Nah bayangkan kalau pasiennya masih remaja, atlet basket, dia mau nge-shoot, blek. Kasihan sekali. Itu ada pasien yang begitu. Kemudian ketindian, tahu? Ketindian, erep-erep ini juga salah satu gejala dari narkolepsi. Oh gitu ya? Sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination namanya. Oh, ya simbolnya ketindian. Ya. Orang kan menganggapnya itu sesuatu yang apa ya kaitannya ke... Jadi gini, ini gejala dari narkolepsi atau bisa terjadi pada orang normal yang kurang tidur ekstrim. Jadi tidur mimpi itu tahap tidur yang paling penting untuk otak kita, untuk konsentrasi, daya ingat dan lain sebagainya. Paling penting tuh tahap tidur mimpi. Begitu kita kurang tidur ekstrim, kurang, kemudian ada kesempatan tidur, ini dia rebound, dibanyakin mimpinya. Sehingga bisa terjadi setengah sadar, setengah mimpi. Yang khas pada tahap tidur mimpi apa? Ada mimpi kan? Nah, karena setengah sadar kita sebut sebagai halusinasi. Yang khas adalah adanya sosok lain di dekat dia. Nah, tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di Indonesia lihatnya pocong yang serem-serem gitu ya. Nah, tapi kalau di kebudayaan barat lihatnya alien, lihatnya maling dan lain sebagainya. Sesuai ini ya lokasinya aja sih. Nah, kemudian yang khas lagi dalam tahap tidur mimpi adalah mekanisme pengaman. Supaya badan tidak gerak-gerak mengikuti skenario mimpi, badannya dilumpuhkan. Sehingga setengah sadar, setengah mimpi nggak bisa gerak, lihat yang serem-serem, nafasnya berat. Nah, itulah. Nah, tapi kalau narkolepsi ini kan sebenarnya gangguannya pada pusat pengatur tidur mimpi. Sehingga begitu tidur tidak pernah benar-benar lelap, saat terjaga nggak pernah benar-benar awake. Kasihan sekali. Nah, kemudian ada lagi yang periodically movement in sleep, kaki gerak-gerak pada saat tidur tanpa dia sadari secara periodik. Gerak, diam, gerak, diam. Nah, ini gangguan pada syaraf kaki tapi bisa berlanjut ya. Penelitian mengatakan banyak yang nantinya berlanjut pada Parkinson disease, Alzheimer dan lain sebagainya. Iya, waduh, enggak sih, soalnya kayaknya pernah ngalamin itu gitu. Nah, agak ngeri juga dong. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Klein-Levin syndrome, ini Sleeping Beauty syndrome. Ya, jadi setiap 3 bulan atau berapa bulan dia tidur seminggu.
Nah, tapi bukannya tidur terus nggak bisa dibangunkan. Nah, begitu dibangunkan kesadarannya berkabut gitu ya, bisa makan, bisa mandi, bisa buang air ke apa segala macam, balik tidur lagi selama 1 minggu sampai 10 hari, kemudian normal lagi. Ini juga ada. Nah, yang banyak lagi ini BISS, Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome. Jadi ngantuk terus di siang hari, tahu disebabkan oleh apa? Apa tuh? Tidurnya larut. Karena kerjaan, karena tugas, karena apa, Begadang. mengorbankan jam tidur sehingga di siang hari ngantuk luar biasa. Oke, itu buat tambahan pengetahuan aja gitu ya, dokter, karena waktunya terbatas, jadi kesimpulannya atau closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini. Jadi kalau dari saya, apapun yang Anda alami, sakit kepala kah, ada gejala hipertensi, atau sering pusing, sering ya keluhan-keluhan apapun, ya jangan hanya melihat saya kurang olahraga, saya hanya dietnya salah, kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya. Lihat juga tidur Anda gimana. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup tapi masih terus mengantuk? Apakah ada mendengkur, ada gerakan-gerakan pada saat tidur? Ini semua juga sangat penting. Jadi mulai prioritaskan kesehatan tidur. Oke, baik dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter ya. Sukses Terima selalu kasih juga untuk Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayorannya ya. Baiklah pemirsa, jangan lupa tema besok itu seputar tips berpuasa bagi penderita kanker. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan besok di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id ya, dengan format lengkap seperti di bawah ini. Terima kasih Anda telah mengikuti program Dokterku. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Kata saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.